Assalamualaikum hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan Kalila Kitchen. Semangat masak. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini aku berbagi menu lebaran yang biasa hadir dan gak afdol ya kalau kita nggak menyantap menu yang satu ini, yaitu opor ayam beserta lontong dan juga teman-temannya. Dan di video kali ini yang aku share yaitu menu pelengkap dari lontong opor ayam ini. Oke teman-teman, yang mau tahu menu apa saja yang akan aku share kali ini, yuk tetap simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama, aku akan membuat sambal goreng kentang ati ampela. Ini bahan-bahannya: 500 gram kentang yang sudah dipotong dadu dan juga udah digoreng, 4 pasang ati dan ampela yang ini udah aku potong kecil-kecil. Untuk bumbu-bumbunya ini ada cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kemiri, serai, cabai merah keriting, daun salam, daun jeruk, lengkuas, jahe, dan ini juga ada sedikit pete. Untuk resep lengkapnya aku tulis di deskripsi box ya teman-teman. Kemudian ini ada gula pasir, garam, dan juga kaldu bubuk. Lalu ini aku udah panaskan minyak goreng dalam wajan, kemudian aku akan tumis bumbu halusnya. Jadi bumbu yang dihaluskan itu bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan kemiri. Kemudian kita tumis-tumis sampai harum. Setelah harum ini aku masukkan bahan-bahan yang lain, yaitu pete, serai, cabai merah keriting yang sudah dirajang, laos, daun salam, dan juga daun jeruk. Kemudian ini kita tumis-tumis lagi sampai bumbunya itu tanak ya, sampai benar-benar matang. Setelah bumbunya matang, lalu masukkan ati ampelanya, masukkan juga kentang gorengnya, aduk sampai tercampur rata. Lalu ini aku masukkan air yang tadi aku pakai untuk membersihkan sisa-sisa bumbu yang menempel di blender. Kemudian masukkan juga garam, gula, dan kaldu bubuk. Lalu ini aku juga tambahkan 4 sendok makan air asam. Aduk rata. Lalu ini aku masukkan 1 bungkus santan instan. Jika ingin lebih banyak kuahnya bisa tambahkan air lagi. Dan juga koreksi rasa sebelum dihidangkan. Ini sambal goreng kentang ati ampelanya sudah matang, sisihkan dahulu. Selanjutnya aku akan membuat sambal goreng kacang tolo tahu tempe. Ini bahan-bahannya: 100 gram kacang tolo yang sudah direndam. Kemudian ini tahu tempe yang aku potong dadu dan sudah digoreng cukupnya. Dan ini bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, laos, daun salam, kemiri, ketumbar, ini garam dan juga kaldu bubuk. Lalu ini 1 sendok makan ebi dan juga 1 sendok makan gula merah. Ini aku pakai 500 ml air dan juga 1 bungkus santan instan. Lalu ini aku akan tumis bumbu-bumbu halusnya, yaitu bawang merah, bawang putih, cabai merah, ketumbar, kemiri, ebi, gula merah. Tumis sampai harum. Setelah bumbu harum, ini aku masukkan daun salam dan juga laosnya. Tumis sampai bumbu matang. Lalu masukkan air. Kemudian masukkan juga kacang tolo. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan air yang 500 ml. Kemudian masukkan juga garam dan kaldu bubuk. Masak sampai kacang tolonya empuk. Setelah kacang tolo empuk, ini aku masukkan tahu tempenya. Tuang santan instan, ini aku pakai setengah bungkus saja. Masak lagi sebentar.
bisa dikoreksi rasa dulu. Jika ada bumbu-bumbu yang kurang bisa ditambahkan. Ini aku tambahkan sekitar 1 sendok teh gula merah lagi. Setelah sambal goreng kacang telur tahu tempenya matang, sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan membuat bubuk kedelai. Ini juga enak banget ya untuk pelengkap menyantap lontong opornya. Ini bahan-bahannya simple banget dan cara membuatnya juga mudah. 100 gram kacang kedelai, ini 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 5 siung bawang putih, seruas kencur, dan juga 4 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulang daunnya. Selanjutnya sangrai semua bahan, bawang putihnya dan kencur dirajang-rajang dulu, kemudian campur menjadi satu. Kita sangrai sampai semua bahannya kering. Kita aduk terus agar tidak ada yang gosong. Nah, ini kacang kedelai dan bumbu-bumbunya sudah kering. Matikan api, kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku mau blender. Sebelum di blender, tambahkan gula dan garam. Blender sampai halus. Setelah di blender, jika ingin lebih halus lagi, bisa kita saring dulu. Menu yang terakhir, ini aku akan membuat telur petis. Ini yang akan membuat hidangan lebaran makin spesial ya teman-teman. Karena kalau aku itu suka sekali menyantap lontong opor ayam dengan sambal petis ini ya teman-teman. Ditambah lagi juga dengan telurnya. Mantap. Lalu bahan-bahannya, ini aku pakai 5 butir telur yang sudah direbus. Setelah direbus boleh digoreng dulu ataupun tidak. Kemudian ini bumbunya ada serai, bawang merah, bawang putih, kunyit, laos, daun jeruk, dan juga cabai. Untuk kepedesannya bisa disesuaikan ya teman-teman. Lalu juga petis dan santan. Kemudian ini aku akan haluskan dulu bumbunya, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe. Tadi jahe belum aku sebut ya teman-teman. Dan kalau misalkan mau ditambah temu kunci juga akan menambah rasa. Lalu cabenya juga dihaluskan. Lalu ini aku beri santan sedikit agar memudahkan untuk menghaluskannya nanti. Lanjut, ini aku menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini aku sudah panaskan minyak. Tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan laos, daun jeruk yang sudah disobek dulu, kemudian serai. Tumis sampai bumbu matang. Setelah bumbu matang, lalu tuang santan. Santannya ini dari setengah bungkus, sisa membuat sambal goreng kacang telur tadi ya teman-teman. Yang aku tambahkan air sekitar 150 ml. Lalu aku tambah lagi sekitar 50 ml. Kemudian ini aku beri 4 sendok makan petis. Aduk rata. Lalu masukkan garam dan kaldu bubuk. Masukkan telur, lalu masak sampai petisnya mengental. Nah, telur petisnya sudah matang. Koreksi rasa dulu sebelum dihidangkan. Menu-menu pelengkap sudah selesai dimasak dan siap untuk dihidangkan bersama opor ayam dan juga lontong. Mantap banget. Ini opor ayamnya menggugah selera sekali. Sambal goreng kacang telur tahu tempenya pedas gurih. Lalu ini sambal goreng kentang ati ampela, rasanya pedas manis dan juga ada rasa asamnya. Kemudian ini bubuk kedelai yang manis gurih, dan ini telur sambal petisnya yang bikin menambah selera. Oke teman-teman, sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.